Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Kepala gereja yang memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan, terlebih untuk mendapatkan berkat yang spesial dari Tuhan, yaitu firman Allah. Oleh karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita, siapkan piring-piring rohani, piring-piring hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama, mempelajari bersama-sama firman Allah. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Silakan. Firman Tuhan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Allah dengan tema keberuntungan setelah bertobat. Jadi saudara, ketika kita bertobat itu ada untungnya. Amin saudara. Sampaikan pada kiri kananmu, ada untungnya ketika kita bertobat. Sampaikan kepada kiri kananmu, ada untungnya ketika kita sudah bertobat. Tetapi sebaliknya, ketika saudara dan saya tidak bertobat, betapa kita rugi besar. Setiap manusia ingin beruntung, apalagi dalam dunia bisnis saudara. Seseorang tidak mau kalau dia terpuruk dan katakan rugi, tetapi saudara, dia rindu beruntung. Dan kehidupan yang beruntung itu kita dapatkan ketika kita sudah meninggalkan hidup yang lama. Amin saudara. Dan ini memang kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita saudara, supaya kita dipulihkan. Mengapa perlu kita dipulihkan saudara? Supaya kita memperoleh keberuntungan yang hakiki itu sendiri dari Tuhan. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan hari ini, persiapkanlah dirimu untuk menerima keberuntungan. Persiapkanlah dirimu untuk menerima sesuatu yang spesial dari Tuhan. Apa keberuntungan ketika kita sudah bertobat? Setelah kita dipulihkan, setelah kita meninggalkan hal-hal yang lama. Apa keberuntungan kita saudara? Yang pertama adalah Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita ketika kita sudah bertobat. Dan inilah keberuntungan yang pertama. Tuhan rindu keluarga kita dipulihkan. Tuhan rindu ekonomi kita dipulihkan. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Dan hari ini kita akan mendapatkannya ketika kita sudah bertobat. Haleluya. Pertobatan yang dimaksud bukan hanya sekali saudara. Sering saya sampaikan, pertobatan itu adalah terus menerus sampai Tuhan datang. Sebab mengapa saudara? Karena kata bertobat dalam bahasa Yunani dalam metanoia, yang artinya merubah hidup, merubah sikap, merubah paradigma, menuju arah yang benar, dan sampai pada kesempurnaan, yaitu kita akan masuk kota yang mulia, Yerusalem.
Puji Tuhan. Kemarin saya menyampaikan dalam ibadah penghiburan dan sekaligus ibadah syukuran di atas saudara bahwa seorang Kristen harus punya tujuan. Tujuan hidup kita adalah Yerusalem baru. Saudara, inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Tujuan kekristenan kita, tujuan pengikutan kita terhadap Tuhan adalah supaya saudara masuk ke tempat yang kekal, namanya Yerusalem baru. Amin. Dan ini kita akan peroleh ketika kita sudah dipulihkan. Maka pastikan Tuhan mau memulihkan kita dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ulangan 30 ayat yang ketiga, silakan. Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu Dan akan menyayangi engkau. bahkan akan menyayangi engkau. Teruskan. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa Teruskan. kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Puji Tuhan. Inilah yang saudara dan saya dapatkan ketika kita sudah bertobat. Amin. Keberuntungan apa lagi saudara yang kita dapatkan ketika kita sudah bertobat? Yang kedua, Tuhan akan mengumpulkan kita kembali. Amin. Ya, ini sama dengan ada kesatuan dan persatuan. Dalam satu keluarga dikumpulkan kembali. Betapa indahnya kalau dalam satu keluarga bisa dipulihkan kembali, bisa bersatu kembali, ada kedamaian, ada rekonsiliasi. Amin. Kemarin saya kesini buang saudara di acara keluarga dan kami kumpul bersama-sama. Wow, ketika kami kumpul bersama-sama saudara, itu pun tidak semua, hanya satu utusan dari satu keluarga. Bayangkan saudara, lebih 100 orang. Dan betapa bahagianya, betapa senangnya ketika sudah berkumpul antara satu dengan yang lain. Dan inilah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau pulihkan kita, Dia mau mengumpulkan kita kembali. Amin. Bersama dengan keluarga dikumpulkan, ada kedamaian, ada persatuan dan kesatuan antara satu dengan yang lain. Yesaya pasal 28 ayat 26, silahkan dibaca. Firman Tuhan, mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Terus. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Teruskan. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram. Terus. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangga Teruskan. yang menghina mereka. Teruskan. Dan mereka akan mengetahui Ya. bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Puji Tuhan. Ketika ada persatuan dan kesatuan, maka kita bisa membangun. Amin. Haleluya. Jadi kalau suami istri itu sudah bersatu, bisa membangun. Membangun rohani, membangun juga rumah jasmani. Amin. Ketika suami istri, ketika keluarga sudah bersatu, ketika bersaudara, kakak, adik sudah bersatu, maka yang tidak mungkin bisa mungkin. Amin. Kami 5 bersaudara.
laki-laki. Dan sampai hari ini, walaupun sudah satu yang meninggalkan kami, tapi sampai hari ini sudah mulai banyak hubungan kami, saudara. Kami tidak pernah bertengkar. Satu kata pun. Bukan berarti tidak ada yang cocok antara satu dan lain. Ada banyak yang tidak cocok. Tapi kalau kami tetap belajar mengasihi. Amin. Haleluya. Kami tetap belajar saling mengasihi. Dan kalau terjadi sesuatu kepada sesama kami, kami saling menanggung. Dan tidak ada kata, ini kubantu kamu, besok bayar sama-sama. Tidak. Tidak pernah ada kata seperti itu, saudara. Kami 5 bersaudara, kami bantu 5 juta, 10 juta satu dengan yang lain. Tidak ada kata besok bayar ke saya, tidak. Karena kami sudah tahu isi hati kami masing-masing. Amin. Kami sudah tahu isi hati kami sesama, antara kakak dan adik. Maka ketika terjadi sesuatu pun ke dia, tidak usah pun diingatkan, dia sudah tahu. Oh, adik ini dulu membantu saya, maka saya akan bantu dia juga. Ada istilah kata TST. Tahu itu apa? Tahu sama. Itulah indahnya ketika ada persatuan dan kesatuan. Ketika anak kami menikah, kami suruh menikah, kami nikahkan saudara. Biayanya puluhan sampai ratusan juta. Kami sama-sama menanggung. Dan tidak ada kata bantuan atau 20 juta. Besok kembali ke kasih. Tidak ada kata. Tapi ketika besok ada sesuatu yang terjadi sama saya, pasti dia ingat. Dan dia lakukan hal yang sama. Apa yang saya sudah lakukan. Sebab apa kita tahu dulu, itu yang kita lakukan. Tidak perlu buat saudara itu surat di atas meterai. Aku sudah bantu kamu, besok kamu pulang ke saya. Tidak perlu itu. Apalagi kalau kita sudah bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya heran kalau ada yang kakak adik tidak saling membantu ketika terjadi sesuatu sama dia. Saya katakan saudara perlu bertobat. Karena lewat pertobatan maka ada persatuan dan kesatuan. Lewat pertobatan maka ada kesatuan dan persatuan. Inilah untungnya kalau kita sudah bertobat. Maka sampaikan kepada kiri kanannya, ayo kita bertobat. Sampaikan kepada kiri kananmu, ayo kita bertobat. Susah orang menyampaikan ayo kita bertobat ya. Tapi kalau dia bilang ayo kita minum tuak cepatkan, ya kan? Ayo kita minum tuak cepat, langsung cas. 2 tangan 2 kaki cas. Di sini tidak ada seperti itu. Di sana sini cukup baik. Tapi kalau sama-sama bilang ayo kita bertobat, susah kali ngomongnya. Sekali lagi, ayo kita bertobat. Sama-sama kita sebutkan, ayo kita bertobat. Belum kompak. Sekali lagi, sama-sama, ayo kita bertobat. Haleluya. Supaya ada kesatuan dan persatuan. Tuhan akan
Dia memang tetap sayang kepada kita, tapi Tuhan benci kepada dosa. Maka sebagai konsekuensinya, ketika Tuhan benci kepada dosa, apa yang dia lakukan saudara? Dia akan menghukum manusia yang sudah berbuat dosa. Tapi ketika saudara dan saya sudah bertobat, dia akan kembali menyayangi kita. Murkanya diubah menjadi bumi, dan kutuk diubah menjadi berkat. Haleluya. Kalau saudara dan saya sudah terakhir saudara, yang berikutnya adanya pembaharuan. Ada pembaharuan hidup dari hari ke hari. Silakan Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Puji Tuhan. Tuhan akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ini berbicara Tuhan akan memulihkan hati, memulihkan rohani kita. Amin. Yeremia 32 ayat 37 sampai 40. Silakan. Firman Tuhan, sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, Terus. kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Terus. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, Ya. dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Tuhan akan membuat kita diam dengan tenteram. Terus. Maka mereka akan menjadi umatku, Terus. dan aku akan menjadi Allah mereka. Teruskan. Aku akan memberi mereka satu hati, Aku akan memberikan mereka satu hati. Amin. Aku akan memberikan mereka satu hati. Tidak berbeda-beda lagi hati. Sekalipun berbeda-beda warna rambut, sekarang ya berbeda-beda warna rambut. Kalau dulu hanya satu bahasa, rambut sama hitam, pendapat berbeda-beda. Udah susah kita buat lagi bahasa itu sekarang. Mengapa? Karena banyak orang sudah buat berwarna-warni rambutnya. Terkecuali kalau memang sudah waktunya dia berubah, nggak apa-apa, kan gitu kan? Jadi sudah saat lagi kita terapkan, yaitu bahasa itu rambut sama hitam, pendapat berbeda-beda. Kan udah ada yang putih rambutnya, padahal masih kurus 15-20 tahun. Sudah ada yang merah, udah ada yang pirang, udah ada yang pink, udah ada yang kuning, apalagi biru, ungu, apalagi hijau. Pelangi dan jadinya. Cocoknya lagi kita nyanyikan, pelangi alangkah indahmu. Bukan lagi rambut sama hitam, karena sudah banyak yang berbeda warna rambut. Tetapi Tuhan akan sampaikan kepada kita bahwa aku akan memberikan mereka satu. Terus dan satu tingkah langkah. satu tingkah langkah. Wah, mantap. Satu tingkah langkah, sama-sama satu tingkah ke gereja, suami istri. Haleluya. Tidak berbeda tingkahnya lagi. Yang berbeda tingkahnya, satu ke gereja, satu ke warung tua. Itu bukan satu tingkah, tetapi dua tingkah. Ketika kita sudah bertobat, Tuhan akan berikan kepada kita satu tingkah luar biasa. Amin. Satu tingkah. Sebenarnya kalau suami istri
datang ke gereja. Bergandeng tangan di dunia, bergandeng tangan di surga. Makanya ibu-ibu doa suami yang belum rajin gereja ya, supaya kalian tetap bergandeng tangan. Yang belum punya pasangan, berdoa dulu, jangan cepat-cepat. Nyanyikan aja, bercanda semua indah lamanya. Amin. Jangan cepat-cepat, supaya jangan salah menggandeng orang. Kalau terlalu cepat salah menggandeng nanti sudah. Karena ketika salah menggandeng, menikah itu bukan seperti beli baju, tidak cocok tukar lagi. Beli bajunya yang cocok seperti itu saudara, tidak cocok tukar lagi. Habis cocok jadi cekcok. Makanya pikirkan matang-matang. Jangan asal gandeng orang. Lihat dulu sudah cocok tak kira-kira, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau sudah, ayo gandeng bawa ke gereja yang diberkati Pak Gembala. Kalau belum, jangan cepat-cepat, nanti cekcok di tengah jalan. Kan begitu kan? Jangan lihat gantengnya, nggak makan gantengnya. Jangan lihat cantiknya, nggak dimakan cantiknya. Yang penting bisa naik pesawat udah cukup deh. Kan begitu kan? Kalau terlalu memilih juga tidak bagus. Tetapi lihat rohaninya. Apa yang dilihat? Rohaninya, bukan rohananya. Lihat rohaninya. Kalau sudah mantap, ya gak apa-apa kan? Kasih tahu sama orang tua, baru kasih tahu sama kembali, dan diatur seperti apa caranya. Satu tingkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa. Sehingga kita hidup dalam takut akan Tuhan sepanjang masa. Terus Untuk kebaikan mereka ya, dan anak-anak mereka yang datang kemudian. lanjutkan di rumah baca sampai ayat 4. Yesaya 11 ayat 19. Firman Tuhan, aku akan memberikan mereka hati yang lain Terus, dan roh yang baru di dalam batin mereka. teruskan. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka Ya, hati yang keras hati yang keras. Terus. dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Amin. Ketika kita sudah bertobat, Tuhan akan memberikan hati yang taat, hati yang setia, dan hati yang benar-benar. Amin saudara. Selanjutnya, yang terakhir, keberuntungan ketika kita sudah bertobat. Yang terakhir, adanya pemulihan ekonomi. Amin. Mau ekonomi dipulihkan Tuhan? Mau ekonomi dipulihkan Tuhan? Haleluya. Mari kita berdoa. Ulangan 30 ayat 9. Firman Tuhan, Tuhan Allahmu akan melimpahkan engkau Ya. dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, Terus, dalam buah kandunganmu, terus, dalam hasil ternakmu, teruskan. dan dalam hasil bumi. Terus, Sebab Tuhan Allahmu ya. akan menggirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, Teruskan. seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Puji Tuhan. Tuhan Allah akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam
Karena itu mari kita bertobat. Apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperoleh pertobatan ini, saudara, supaya kita mendapatkan kepulauan dari Tuhan. Proses untuk dipulihkan. Satu, sadar dalam hati. Silakan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, Ya. yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, Terus. dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, Ya. di tengah-tengah segala bangsa, Ya. kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Iya, sadar. Mengapa Tuhan katakan sadar dalam hati? Memang hati dulu yang perlu sadar. Amin. Kata sadar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah insaf. Ingat kembali. Artinya menyadari keadaan kita sebagai orang yang berdosa. Haleluya. Ini artinya sadar dalam. Satu contoh dalam Alkitab, si bungsu anak yang hilang. Ketika dia hidup dalam berfoya-foya, menghabiskan harapan orang tuanya, akhirnya apa yang terjadi kepada si bungsu? Dia mati, dia kelaparan. Kita baca Lukas pasal 15 ayat 17. Firman Tuhan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, teruskan, betapa banyaknya orang upahan Bapakku betapa banyaknya orang upahan di rumah Bapakku, terus yang melimpah-limpah makanannya, ya, tetapi aku di sini mati kelaparan. tetapi aku di sini mati kelaparan. Terus Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. ya, ini adalah tindakan dari kesadarannya. Maka ada tindakan selanjutnya, dia berkata, aku akan berkata kepada Bapakku, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, terus Bapa, ya, aku telah berdosa terhadap sorga aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. dan terhadap Bapa. Setelah sadar, maka ada pengakuan. Orang yang mengaku cepat diampuni Tuhan, misalnya. Seperti Petrus ketika dia sudah berbuat dosa, dosa apa yang dilakukan oleh Petrus? Menyangkal Tuhan. Dalam waktu beberapa menit, 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia sadar. Dan kesadaran yang dilakukan bukan hanya kesadaran di bibir, tapi kesadaran dari hati. Kesadaran dari hati itu dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Amin. Kalau seseorang berbicara aku bertobat, Bang, tapi masih hidupnya dalam sikap dan perbuatan yang lama, berarti dia bertobat hanya di bibir, tapi belum dari dalam hati. Yang Tuhan mau pertobatan kita, kesadaran kita adalah dari dalam hati, bukan dari luar hati, tapi dari dalam hati. Amin. Sadar dalam hati. Terus, Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. wah, ini memang orang yang merendahkan hati, saudara. Udah tahu dia anak, tapi dia berkata, aku tidak layak
disebut anak. Terus Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Dia siap jadi hamba demi mendapatkan belas kasihan Bapa. Kadang-kadang orang udah berbuat salah, enggak mau lagi rendah hati. Udah salah, tapi enggak mau rendah hati. Itulah manusia. Udah salah, enggak mau rendah hati. Lihat si bungsu, anak yang hilang. Dia langsung menjumpai bapaknya. Amin. Dia menjumpai bapaknya dan berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan, salah satu pekerja, salah satu dari pembantu. Tetapi orang yang merendahkan hati akan ditinggikan. Ketika si bungsu merendahkan hati, maka bapaknya malah meninggikan dia. Amin. Apa yang dilakukan bapaknya? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Terus, Ketika ia masih jauh, ya, ayahnya telah melihatnya. ya, Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. terus kan, Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, ya, lalu merangkul dan mencium dia. terus kan, Kata anak itu kepadanya, ya, Bapa, ya. aku telah berdosa terhadap sorga. Langsung dipraktekkan, bukan hanya teori, tetapi apa yang sudah ada di dalam hatinya langsung dipraktekkan. Amin. Jadi hidup ini bukan hanya teori, tapi lebih daripada itu praktek. Banyak orang pintar berteori, tapi belum tentu pintar praktek. Ya. Biarlah kita dalam teori hanya pas-pasan, teori pas-pasan, tetapi lebih banyak praktek. Itulah yang Tuhan mau. Si bungsu langsung praktek, saudara. Bukan hanya kata-kata, bukan dengan manisnya kata-kata Tuhan terhibur. Bukan dengan manisnya perkataan Tuhan terhibur. Tetapi dengan praktekkan firman Allah, disitulah letak kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Lalu apa? Reaksi Bapak terus. Aku telah berdosa terhadap sorga, Ya. dan terhadap Bapa. Terus kan? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Terus ayat 22. Ayat 22. Silakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Ya. lekaslah bawa ia kemari Ya. jubah yang terbaik. Wah. Memang ketika saudara dan saya merendahkan hati, maka saya katakan tadi, tutup di rumah Tuhan menjadi berkat. Amin. Yang aturan bapaknya murka, yang aturan bapaknya marah. Tapi ketika dia datang merendahkan hati dan mempraktekkan firman Allah, maka apa kata bapaknya kepada hamba-hambanya? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Haleluya. Teruskan. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Kenakanlah cincin. Pak Tumbal aja nggak ada cincinnya. Tapi kasih. Ketika dia merendahkan hati, maka ada satu spesial yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Maka terus kan apa lagi yang dikenakan ini?
diangkat kembali. Ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Haleluya. Ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua, berbaliklah kepada Tuhan. Berbalik artinya berubah haluan dan tujuan hidup hanya kepada Tuhan. Amin. Panjang sabar Tuhan adalah satu kesempatan agar tiada seorang punya binasa. Segera berbalik sekarang dan berperubahan. Selagi itu kasihnya terbuka. Segera berbalik kepada Tuhan, karena pintu kasihnya masih terbuka kepada kita. Semalam saya menyampaikan, Tuhan anjurkan kita carilah Tuhan selama Dia berkenan di tempat. Amin. Dan orang yang mencari Tuhan adalah orang yang berdosa. Jadi karena saya dan saudara orang berdosa, maka perlu kita mencari Tuhan. Jadi orang yang tidak mau beribadah itu adalah orang yang tidak perlu mencari Tuhan, karena dia sudah lebih benar dari Tuhan. Ya kan? Untuk apa lagi dia cari Tuhan? Dia sudah lebih benar dari Tuhan. Karena saudara dan saya orang berdosa, maka kita membutuhkan Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Amin. Jadi jemaat yang dia hadir hari ini, mereka sudah lebih benar dari Tuhan. Mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak mau mencari Tuhan karena mereka sudah lebih benar dari Tuhan. Tapi saudara dan saya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan. Amin. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan pemulihan dari Allah. Haleluya. Jadi orang yang tidak hadir hari ini tidak perlu dia dipulihkan, karena dia sudah lebih benar daripada Tuhan. Untuk apa lagi dipulihkan dia? Dia sudah lebih benar, sudah lebih sempurna dari Tuhan. Tapi saudara yang katakan bahwa kita adalah orang berdosa. Sadar bersama dapat aku miliki di dalam hidupku, siku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. walaupun tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap percaya padamu. Petunjuk langkahku, walaupun tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berbalik kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Hal yang ketiga, jadilah jemaat yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab firman Allah itu tidak jauh dari kita. Amin. Firman Allah itu tidak jauh, tetapi sangat dekat
bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ya. Tidak di langit tempatnya, Tidak di langit tempatnya. sehingga engkau berkata, Terus, siapakah yang akan naik ke langit Ya. untuk mengambilnya bagi kita terus, dan memperdengarkannya kepada kita, teruskan, supaya kita melakukannya? teruskan. Juga tidak di seberang laut tempatnya, Ya, sehingga engkau berkata, ya. siapakah yang akan menyeberangi ke seberang laut Terus, untuk mengambilnya bagi kita ya. dan memperdengarkannya kepada kita, Terus, supaya kita melakukannya? ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Terus, yakni di dalam mulutmu yang ini di dalam mulutmu. Terus, dan di dalam hatimu, dan di dalam hatimu untuk dilakukan. untuk dilakukan. Haleluya. Jadi firman Allah tidak sulit untuk kita lakukan. Tergantung hati kita. Maukah kita melakukan firman Allah atau tidak? Maka jadilah jemaat yang mendengar dan melakukan firman Allah. Karena itu berkatlah jadi langsung kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah menginspirasi kita pada saat hari ini. Biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kita orang berdosa, orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Kita membutuhkan orang yang sempurna, yaitu